Di pagi yang dingin di musim kemarau yang panjang atau yang bertepatan pada hari Rabu 5 April 2017, sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Rel Lingkungan 1, Kelurahan Sidomulyo, Medan Tungtungan, Kota Medan terbakar dengan hebat. Rumah besar itu dihuni oleh keluarga Pak Gandhi Ginting dan keluarganya. Mereka adalah Ibu Marita Sinuhaji 57 tahun, Frankie Riza Ginting 31 tahun, Kristiani Ginting 8 tahun, dan Selvina Ginting 5 tahun. Api yang berkobar dengan hebatnya itu tentu mengundang banyaknya warga yang terkejut dengan hiruk-pikuk yang terjadi di pagi jam 4.30 itu. Sebagian warga yang panik, ada yang berusaha mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Ember yang berisi air, selang yang mereka tarik dari rumah masing-masing, tidak sama sekali bisa memberikan kontribusi yang maksimal demi mencegah api itu terus membesar dan semakin membesar. Puncak segala kepanikan di malam itu adalah ketika beberapa warga ada yang mencoba menggedor-gedor pintu rumah dan mencoba untuk membukanya dari luar. Sial, ternyata satu-satunya pintu yang masih belum tersentuh api itu terkunci dari dalam, yang artinya semua penghuni di dalamnya niscaya untuk bisa diselamatkan. Seorang saksi mengatakan kebakaran yang terjadi di rumah Pak Gandhi Ginting ini sungguh janggal dan jauh dari kesan tidak disengaja. Sebab si saksi yang juga adalah tetangga rumah Pak Ginting pernah mengatakan seperti yang saya kutip dari goriau.com. Dalam keterangannya, ia katakan bahwa terbakarnya rumah Pak Gandhi Ginting adalah puncak segala konflik yang terjadi yang melibatkan pihak keluarga dengan seseorang. Ia tambahkan bahwa seenggaknya rumah yang berlokasi dekat dengan jalur perlintasan kereta api itu pernah seenggaknya 3 kali mengalami usaha pembakaran. 1 kali percobaan yang pernah kegap kala itu, si pelaku sengaja menggantungkan 1 buah bungkus plastik bocor yang berisi bensin tepat di depan pintu masuk rumah Pak Gandhi. Yang dari infonya, berkat usaha itu, pintu rumah bagian depan sempat terbakar. Namun beruntung pemilik rumah ngeh akan api yang kala itu mulai membesar. Dan dari usaha-usaha yang kerap dilakukan oleh para pelaku misterius ini, pihak keluarga yang juga dibantu warga pernah melaporkan kejadian ini kepada pihak kecamatan setempat. Dan dari laporan-laporan itu muncullah perintah untuk kembali menghidupkan kegiatan ronda malam yang diadakan di area Jalan Rel Lingkungan 1, Kelurahan Sidomulyo, Medan Tungtungan, Kota Medan. Lebih lanjut, saksi mengatakan di pagi itu merupakan pagi yang nggak seperti biasanya. Ibu Marita Sinuhaji dan keluarganya merupakan orang yang sangat sensitif akan suara-suara aneh yang datang dari bagian luar rumah mereka. Ditambah dengan kegiatan si ibu yang adalah penjual telur di pasar yang akan biasa memulai kegiatannya di pagi hari. Nah, di pagi itu semuanya senyap. Saksi lain mengatakan bahwa ia sempat melihat orang-orang dengan topeng hitam berkeliaran di rumah Pak Gandhi Ginting sebelum kejadian. Lalu ketika api itu mulai membesar, si saksi sempat berusaha untuk menghentikan usaha pria-pria itu membakar rumah Pak Gandhi, namun malah ia gagal dan malah ia kena lempar batu di bagian punggungnya. Beberapa saat setelah api itu mulai meruntuhkan atap rumah yang terbuat dari kayu kokoh, tibalah petugas pemadam kebakaran dari unit pelayanan daerah Deli Serdang dan Medan, yang singkatnya berhasil memadamkan kobaran api yang untungnya tak sempat meluas itu. Petugas polisi juga tampak hadir dan berjaga di lokasi untuk mengamankan situasi pagi yang penuh dengan warga yang penasaran akan kebakaran hebat yang terjadi. Setelah memastikan kobaran api yang perlahan mulai bisa dikendalikan, petugas satu persatu mulai merangsek masuk dalam rumah untuk memeriksa adakah anggota keluarga yang menjadi korban. Mereka nggak yakin dan berharap semoga nggak ada korban dalam insiden ini, sebab dikatakan barusan warga nggak sama sekali mendengar permintaan tolong dari orang rumah. Namun betapa hancur hati Pak Damkar ketika dalam proses evakuasi itu mereka menemukan 1, 2, 3, dan 4 tubuh manusia tak bernyawa saling berpelukan di area yang diyakini itu adalah area dapur. Kondisinya, maaf, saya nggak bisa menjelaskan dengan eksplisit. Namun yang pasti, keempat tubuh itu adalah Ibu Marita Sinuhaji, istri Pak Gandhi, Frankie Riza Ginting, putri Pak Gandhi, Kristiani Ginting, cucu Pak Gandhi, dan si mungil cantik Selvina Ginting, cucu Pak Gandhi. Pak Gandhi Ginting kemana? Ada. Di malam itu ia berada di luar rumah, dan di malam itu beruntung ia tak berada di dalam rumah. Sebab saat pembakaran itu terjadi, ia berada di tempat kerjanya di Binjai dan nggak pulang ke rumahnya. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini.
Awal mula kisah tragis yang mengakibatkan 4 nyawa melayang ini adalah bermula di tahun 2013 yang lalu. Di tahun itu Pak Gandhi Ginting dengan uang hasil jerih payahnya yang ia gabung dengan tabungan-tabungannya berhasil membeli satu buah rumah yang berlokasi di Jalan Rel Lingkungan 1, Kelurahan Sidomulyo, Medan Tungtungan, Kota Medan. Rumah yang dekat dengan jalur perlintasan kereta api. Rumah megah itu ia beli langsung dari saudaranya sendiri yang bernama Jaya Mita Ginting. Jaya Mita jual rumah itu kepada Pak Ginting seharga 238 juta rupiah. Yang dimana di awalnya Pak Gandhi Ginting hanya membayar 136 juta. Dan ia berjanji sisanya yang sebesar 102 juta akan ia bayar jika semua sertifikat rumah telah ia terima. Deal, Pak Gandhi singkatnya berhasil mendapatkan akses penuh akan rumah itu. Di rumah itu seperti yang saya katakan, Pak Gandhi tinggal bersama dengan istrinya Ibu Marita Sinuhaji, putrinya Kristiani Ginting, dan kedua cucunya Frankie dan Selvina. Semuanya berjalan dengan normal dan baik-baik saja. Keluarga Pak Ginting tampak cocok menempati rumah yang baru aja mereka beli pada saat itu. Namun ketentraman mereka tiba-tiba terusik dengan datangnya sebuah klaim dari PT KAI yang mengaku bahwa pihaknya adalah pemilik syah dari bangunan dan tanah yang ditempati oleh Pak Ginting dan keluarganya. PT KAI juga mampu menunjukkan surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan itu. Mendapati sebuah fakta yang tentu sungguh meruntuhkan segala harapannya itu, datanglah Pak Gandhi menemui Jaya Mita untuk membicarakan klaim yang dinyatakan oleh PT KAI. Dalam pertemuan itu ternyata Jaya Mita nggak mampu menunjukkan kepada Pak Gandhi terkait surat atau bukti kepemilikan yang sah akan bangunan dan tanah itu. Dan karena nggak bisa menunjukkan bukti kepemilikan itu, Pak Gandhi katakan bahwa ia enggan untuk melunasi hutang kekurangan rumah yang ia beli dari Jaya Mita. Murkalah Jaya Mita akan niat Pak Gandhi yang tak mau melunasi hutang-hutangnya. Padahal Jaya Mita udah sering banget menagih uang itu yang akan ia pakai untuk keperluan dalam bekerja. Dari informasi yang berhasil saya dapatkan, Jaya Mita merupakan seorang agen penyalur TKI dan TKW ke negara Malaysia. Lebih lanjut dikatakan dari sumber itu, Jaya Mita nggak melakukan langkah yang legal untuk memberangkatkan tenaga kerja asal Indonesia. Kisruh yang terjadi di antara Pak Gandhi dan Jaya Mita singkatnya membuat mereka sepakat untuk membawa masalah perdata itu ke Pengadilan Negeri Medan. Jaya Mita menggugat Pak Gandhi atas kesalahannya dalam melunasi segala hutang piutang terkait pembelian rumah yang mereka lakukan di tahun 2013. Namun sial dalam pengadilan itu Jaya Mita kalah sebab bangunan dan tanah yang ditempati oleh Pak Gandhi merupakan milik dari PT KAI yang sah dan legal di mata hukum. Dan PT KAI pada saat itu memberikan dispensasi kepada Pak Gandhi untuk menempati tanah dan bangunan itu dengan penuh. Namun jika suatu hari nanti PT KAI membutuhkan lahan itu, silakan dengan tanpa paksaan, penghuni rumah bisa meninggalkan rumah dengan baik-baik. Kekalahan Jaya Mita Ginting di persidangan tidak serta-merta membuatnya berhenti untuk mendapatkan yang menurutnya adalah haknya. Bahkan dikatakan Jaya Mita nggak segan-segan mengancam untuk menghilangkan nyawa Pak Gandhi dan keluarganya jika tak mau segera pergi meninggalkan rumah itu. Jaya Mita nggak main-main atas ancaman yang ia tujukan kala itu. Ia pernah mengirimkan beberapa orang preman untuk mengusir keluarga Pak Gandhi demi untuk memuluskan rencananya itu. Namun usaha preman-preman bayaran itu tak pernah satu kali pun berhasil membuat si penghuni rumah hengkang dari rumah itu. Di bulan Februari tahun 2017, di saat masalah sengketa tanah dan bangunan itu belum juga menemukan titik terang, Jaya Mita bertemu dengan Carimuli Ginting yang merupakan kakak dari Jaya Mita. Dalam pertemuan yang mereka lakukan di perkebunan sawit itu, Jaya Mita minta solusi atas permasalahannya dengan Pak Ginting. Ia berharap kakaknya Carimuli bisa memberikan jalan keluar yang pas. Lalu singkatnya muncullah ide untuk melakukan pembakaran atas rumah yang ditempati oleh Pak Ginting dan keluarganya. Namun Jaya Mita minta agar dalam proses pembakaran itu, ia tak mau adanya korban jiwa dan ia meminta agar rumah tetangga Pak Gandhi Ginting kanan dan kiri tidak ikut menjadi salah bakar. Bulan Maret 2017, Radisson Semiring alias Silih alias Edison yang merupakan kerabat dari Carimuli bertemu dua orang pria yang bernama Maju Ginting dan Robinson Purba alias Coktik. Dalam pertemuan yang mereka lakukan di rumah Maju Ginting yang beralamat di Komplek Perumahan Milala Q1 nomor 16 Deli Serdang, Edison menawari Maju dan Coktik untuk melakukan sebuah misi berbahaya, yaitu untuk membakar rumah Pak Gandhi Ginting.
Edison menambahkan bahwa rumah itu kosong dan tak berpenghuni, dan alasan mengapa rumah itu harus dibakar. Edison katakan bahwa si empunya rumah yang mau rumah itu dibakar sedang menunggu dana cair dari asuransi jika misi itu berjalan dengan mulus. Edison katakan lebih lanjut, jika berhasil melakukan semuanya, para pelaku akan dibayar 10 juta rupiah. Maju dan Coktik yang mendengarkan tawaran itu tak mau berpikir lama-lama. Segera mereka ambil job berbahaya itu. Namun dengan catatan, Maju minta DP 3 juta dulu sebagai operasionalnya. Permintaan uang 3 juta yang diminta oleh Maju dan Coktik tak begitu aja mendapatkan restu dari si pemberi pekerjaan, yaitu Carimuli. Melalui Edison, ia menyampaikan bahwa ia hanya mampu membayar 1 juta rupiah dulu, sebab 3 juta terlalu besar baginya untuk diberikan sebagai DP. Demikian selepas mendapatkan uang 1 juta yang Maju dan Coktik terima dari Edison, berangkatlah keduanya di malam itu juga ke ladang sawit milik Edison untuk membicarakan strategi dan langkah-langkah apa yang harus mereka ambil. Setelah Edison menjelaskan dengan terperinci, berangkatlah kedua pria itu menuju lokasi dengan membawa 1 buah sepeda motor. Di tengah perjalanan sebelum Maju dan Coktik sampai di rumah yang menjadi target mereka, keduanya sempat mampir dulu untuk membeli 6 botol bensin yang mereka beli seharga Rp10.000 per botol. Lalu singkatnya tepat di jam 4 dini hari, mereka parkirkan sepeda motor mereka di 400 meter sebelum rumah Pak Gandhi. Lalu dengan berjalan kaki, keduanya mendatangi rumah Pak Gandhi dengan siap membawa botol-botol berisi bensin. Setelah merasa dekat dengan targetnya, keduanya pun segera bersiap untuk menumpahkan bensin yang mereka kemas dalam botol. Namun sial, belum juga isi botol yang mereka bawa itu berhasil mereka siramkan. Tiba-tiba saja Maju dan Coktik kepergok oleh 2 orang warga yang sedang melakukan tugas jaga lingkungan alias ronda di pagi itu. Maju dan Coktik tentu panik ketika kedua warga itu tak hanya mengejarnya, tapi juga mereka berteriak sekuat tenaga agar banyaklah warga yang ikut serta dalam usaha menangkap orang-orang aneh di pagi itu. Beruntung Maju dan Coktik berhasil lolos dari amuk masa kala itu, dan misi mereka pun gagal. 1 minggu setelah gagalnya Maju dan Coktik dalam aksi ngerinya, Edison kemudian mengajak Maju untuk menemui Carimuli guna memperjelas dan meneguhkan hati Maju untuk terus maju demi hidup yang lebih maju. Dalam pertemuan itu, Maju hanyalah orang lain di antara Carimuli dan Edison, sebab Coktik memutuskan untuk tak ikut dalam aksi-aksi selanjutnya. Nah, dalam pertemuan itu, Maju tetap pada prinsipnya, yaitu ia minta uang DP 3 juta kepada Carimuli, yang lagi-lagi pada saat itu, ia hanya bisa memberikan 1 juta rupiah saja. Singkatnya, setelah semakin yakin akan tugas yang bisa ia jalankan itu, Maju kemudian pergi menemui kerabatnya yang lain yang bernama Sinu Haji. Dari Sinu Haji, Maju menyewa becak motor miliknya seharga Rp30.000. Dan dengan betor itu, Maju kemudian pergi menemui kerabatnya yang lain yang bernama Julpan Nitra Purba untuk join dengannya melakukan pembakaran rumah Pak Gandhi Ginting dengan iming-iming uang 7 juta rupiah. Julpan tentu setuju dengan iming-iming itu. Dan singkatnya setelah sepakat, esok harinya di jam 10 malam, Julpan dan Maju dengan membawa becak motor itu pergi ke SPBU untuk kembali lagi dan lagi membeli bensin yang kali ini mereka simpan dalam sebuah plastik besar. Namun kembali sial, usaha mereka di subuh itu kembali gagal saat bensin yang mereka bawa itu tak sengaja tertusuk patahan kayu yang ada di semak-semak tak jauh dari rumah Pak Gandhi Ginting. Mendapatkan kabar atas gagalnya usaha pembakaran yang dilakukan oleh Maju dan tim membuat Carimuli dan Jayamita tentu gusar. Sudah capeklah ia mencari orang yang bisa untuk melangsungkan niat busuknya itu. Entah sudah usaha yang keberapa kalinya yang mereka lakukan. Hingga tak lama setelah rasa gundah itu melanda, muncullah sebuah ide untuk membawa para pelaku ke seorang dukun untuk dimintai semacam aji-aji agar tak selalu gagal dalam menjalani aksi yang menjadi tugasnya masing-masing. Dukun yang mereka percaya punya kekuatan magis itu bertempat tinggal di desa Sumbul Brastagi. Orang-orang di sana menyebutnya dengan sebutan Nini Karo. Demikian setelah mendapatkan tanda kutip aji-aji atau jimat yang mereka dapatkan dari Nini Karo, Maju dengan semangat baru kemudian mendatangi rumah Julpan untuk kembali mengajaknya untuk bertandem dengannya. Setelah bertemu dengan Julpan, Maju kemudian menemui satu orang temannya yang lain yang bernama Rudi Suranta. Lalu setelah berkumpul, mereka bertiga pergi menemui Edison untuk kembali membahas dan memastikan tugasnya masing-masing. Dan hari gelap yang menaungi hidup keluarga Pak Gandhi Ginting adalah bermula di tanggal 4 April 2015.
Di hari setelah mereka siap, Edison dan Maju pergi ke rumah Carimuli untuk kembali minta uang 1 juta rupiah untuk dibelikan bensin. Uang itu singkatnya mereka terima di jam 8 malam. Lalu setelah mendapatkan uang itu, keduanya kemudian membeli bensin sebanyak 40 liter yang mereka bagi ke dalam 2 buah dirigen dengan ukuran masing-masing 25 liter. Setelah mendapatkannya, keempatnya dengan menggunakan penutup wajah pergi ke rumah yang menjadi target mereka di jam 4 pagi. Di hari itu tampaknya mereka tak menemukan masalah yang berarti. Segala kegiatan jahat yang mereka lakukan lancar-lancar aja, tanpa ada warga yang melakukan ronda. Di malam itu Julpan bertugas menjaga lingkungan. Ia pastikan agar semuanya steril. Maju dan Edison bertugas membawa 1 buah dirigen bensin yang kemudian dia tumpahkan bensin itu di depan pintu utama. Sedangkan Rudy bertugas menumpahkan bensin itu di pintu belakang. Setelah bensin itu tertumpah hingga masuk ke dalam rumah melalui sela-sela pintu rumah, Edison mulai menyulutkan bensin yang tumpah itu dengan korek api yang ia bawa. Dan boom, api itu dalam sekejap melahap rumah Pak Gandhi Ginting. Yang sayangnya di malam itu, rumah itu dihuni oleh satu keluarga Pak Gandhi. Dari informasi yang saya dapatkan di malam itu tersiar sebuah berita yang mengatakan bahwa Ibu Marita tengah bersiap dengan pakaian adat untuk datang mengunjungi rumah saudaranya, sedang putrinya sedang ada di kamar mandi dan kedua cucunya masih tertidur. Lalu dikarenakan api yang begitu cepat melahap apa saja yang ia temui, tak mampulah mereka untuk pergi menyelamatkan diri masing-masing. Semua korban ditemukan di area dapur dengan posisi saling berdekatan dan saling berpelukan satu sama lain. Tim forensik menyatakan bahwa korban kehilangan nyawanya akibat menghirup asap yang dihasilkan dari pembakaran. Tidak sulit bagi polisi untuk tahu siapa dalang di balik aksi ngeri ini, sebab banyak laporan yang dikatakan oleh saksi dan keluarga korban bahwa keluarga Pak Gandhi selama ini hidup dalam ancaman jiwa, dan Jayamita lah yang diduga menjadi dalang pada saat itu. Singkatnya, setelah mendapatkan laporan ini dan itu, petugas kemudian bergerak untuk memeriksa dan meringkus Jayamita di rumahnya. Ia tak berkutik ketika petugas datang untuk menciduknya. Dan dari mulutnya lah turut membawa Carimuli, Maju Ginting, Julpan, dan Rudy. Mereka berlima kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Edison masih buron pada saat itu. Dan di dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Medan, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Jayamita, Carimuli, Maju Ginting, dan Rudy dengan hukuman seumur hidup. Sedangkan Julpan diganjar dengan hukuman 18 tahun penjara. Di dalam upaya banding yang dilakukan oleh Jayamita, Pak Hakim kemudian mengubah hukumannya yang semula seumur hidup menjadi 18 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.